Nova. Apa kabar hari ini Ibu? Ya baik. Mohon maaf Ibu Lesti, hari ini saya mohon izin untuk observasi Ibu Lesti di kelas untuk esok hari. Boleh ya Bu? Boleh Bu, boleh. Jadi bukan untuk saya lebih hebat atau lebih pintar dari Ibu, cuma kita di sini menjadi rekan sejawat untuk mengobservasi satu sama lain. Jadi nanti saya bisa masuk ke kelas Ibu, maka dari itu ada yang mau beberapa yang saya tanyakan kepada Ibu tentang pembelajaran soal. Ya silakan Bu. Oke, yang pertama Ibu, Ibu Lesti besok mau ngajar apa? Besok saya akan mengajar IPA di kelas 72. Materi apa yang mau Ibu sampaikan? Materi yang saya sampaikan nanti yaitu mengenai tata surya dan alam semesta. Jadi apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk anak-anak kita yang supaya dia lebih aktif dalam pembelajaran? Yang saya siapkan tentunya materi, proyektor, buku paket, Android, dan juga tentunya metode. Ya. Kira-kira strategi apa yang ingin Ibu Lesti berikan kepada siswa kita dalam pembelajaran ini? Ya, untuk meningkatkan konsentrasi anak, tentunya pertama saya akan memberikan suatu cara untuk menarik perhatian siswa. Biasanya itu saya lakukan dengan ice breaking, dan di sela-sela pembelajaran berikutnya saya juga melakukan beberapa latihan pernapasan melalui teknik stop mindfulness. Bagus sekali ya Bu, supaya siswa itu lebih termotivasi, Ya. rileks, ya kan Bu, lebih interaktif dan Fresh. ya. Bagus Bu. Terus untuk mengatasi siswa yang berbeda kemampuan, kira-kira bagaimana Ibu mengatasinya? Ya tentunya kan Bu, kita itu pertama tidak membedakan siswa. Tidak membedakan. Ya, selanjutnya kita bisa melakukan dengan cara pendekatan yang lebih lagi, lebih banyak lagi. Nah, terus tidak membedakan siswa yang lebih pandai dan yang lebih kurang. Artinya tidak memanjakan mereka. Nah, terus sehingga siswa itu tidak ada yang merasa pintar dan tidak ada yang merasa kurang dalam belajar. Jadi kira-kira Bu, tujuan akhir yang ingin Ibu capai setelah pembelajaran itu kira-kira apa? Tujuan akhir yang saya lakukan yaitu dengan pastinya supaya siswa itu bisa lebih bernalar kritis dan siswa itu bisa membuat suatu laporan dari apa yang mereka pelajari pada saat pembelajaran. Sangat luar biasa sekali ya Bu, persiapan Ibu untuk esok hari. Baik Bu, yang akan dibuat dalam observasi kelas. Jadi saya mohon izin ya Bu untuk masuk ke kelas Ibu esok hari ya Bu. Boleh Bu. Jadi terima kasih ya Bu atas Kembali Bu. Selamat siang semuanya. Ya, jadi semua udah pada kenyang udah diisi perutnya kan? Ya. Nah sekarang kita masuki pelajaran apa ini? Ya. Mengenai IPA ya. IPA tentunya IPA dari Bu Lesti ya kan? Ada yang masih di luar? Tidak ada. Semua udah masuk? Ya. Oke. Lihat. Nah sekarang kita belajar IPA. Tapi sebelum pembelajaran kita hari ini adalah satu, untuk mengetahui tata surya. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik dari planet-planet. Nah, untuk itu anak-anak Ibu semangat semuanya. Mari kita mulai pembelajaran. Terima kasih. 1, 2 ya. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa, yang sekolah tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan
Alam semesta bagus. Apa lagi? Planet. Planet. Iya. Jadi yang kita pelajari yang adalah tata surya. Surya. Kalau dibilang tata surya kira-kira apa itu? Planet. Ada kata. Ya, ada kata apa? Ada kata tata. Kalau tata ini berarti apa ini? Susunan, ya kan? Susunan tata surya, tata surya dan isi dari tata surya. Ya. Nah, sekarang kita lihat bahwasannya kita ini ada di mana ya kita? Di bumi. Bumi termasuk apa? Planet. Masuk planet. Kalau boleh tahu Ibu, nomor berapa itu? Iya, bagus. Berarti semua masih mengingat pelajaran waktu di SD. Itu udah ya? Ya kan, tinggal apa ini? Memantapkan ya kan? Nah, lihat. Ini dia. Ini tadi apa? Inilah dia. Jadi yang kita pelajari sekarang adalah tata surya dari alam semesta. Ya. Nah, di dalam tata surya ini ada namanya apa? Ada namanya? Yang merah ini apa? Matahari. Nah, lihat dulu lagi. Nah, jangan dilihat gambar Bu Lesti ya. Karena Bu Lesti tetap di sini cantik ya kan. Ini aslinya ya kan? Ya. Nyata nggak? Nah, lihat. Ini namanya apa ini? Merkuri. Ini bahasa Inggris ya. Merkuri. Berarti kalau bahasa Indonesianya apa? Ini apa? Lihat dia. Ini kan ini tadi Merkurius. Venus. Baru? Bumi. Baru apa lagi? Mars. Ada apa ya? Yang pertama apa ya? Ini bumi. Bumi. Earth bahasa Inggrisnya adalah ya, bumi. Di mana kita ada di bumi. Nah, ini apa ini? Ini apa? Lihat orbit ya. Orbitnya lihat. Jaraknya ini sama ini beda ya. Nah, ini apa? Ini jadi itulah ada apa? Ada 8 planet. 1 Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus. Ada yang salah. Itu disebutkan harus berurutan. Ulangi. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus. Apa salah? Masih ada yang salah. Ayo ulangi. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus. Harus berurutan. Kenapa berurutan? Biar nanti gampang melihat mengingatnya. Ya. Ada berapa tadi? Ada 8 planet. Harus berurutan. Yaitu Merkurius, Venus, ya, Venus, Bumi, ya, Bumi, Mars, ya, Mars, apa lagi? Sama Jupiter, Uranus, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, 7, Uranus, Nah, kenapa Ibu bilang harus berurutan? Supaya apa? Gampang melihat, gampang mengingat. Kalau Merkurius sampai Mars, itu namanya planet. Planet apa? Disebut apa planet dalam? Rio, masih ingat pelajaran waktu SD kan? Nah, ini dia. Jadi planet dalam itu ada berapa? 4, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, ya, Venus, Bumi, Mars, gitu ya. Nah, selanjutnya ini kemari itu ada planet luar, disebut super
superior. Bisa diingat? Untuk apa ya? Nah, hentikan sejenak. Posisi tegak. Tidak bungkut, namun rileks. Yang bagus ya nak. Letakkan kedua tangan di atas paha. Lemaskan jari-jarinya. Tutup matanya, rasakan tumpu pada tumpuan lantai kakinya ya. Tumpukan di kaki sebelah. Istirahat. Sambil dipijakkan lantainya. Pejamkan mata. Arahkan pandangan ke depan, namun mata tetap ditutup. Matanya direlekskan. Tarik nafas pelan-pelan. Rasakan apa yang terjadi. Keluarkan nafas pelan-pelan. Rasakan apa yang terjadi. Ulangi lagi. Tarik nafas. Tarik nafas sambil ditahan. Buang pelan-pelan. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah pada bagian tubuh yang terasa kaku? Kalau ada, rilekskan. Mulai dari otot wajah, leher, punggung, semua badannya dirasakan apakah ada yang masih kaku. Kalau ada, dirilekskan. Otot perutnya juga. Kedua pahanya dirilekskan. Dan betisnya. Hingga seluruh jari-jari kaki. Ayo, cermati ya, kalau saat mempes apa yang terjadi. Iya. Iya, pasang tangan, iya. Nah, coba dulu diskusikan apa karakteristik dari planet itu. Ayo secara singkat, iya. Mulai dari Merkurius. Nah, ini coba karakteristik dari Merkurius tadi udah ya. Berarti sekarang Venus. Kamu mendiskusikan karakteristik Venus, Bumi, Mars. Tadi apa? Ya, Mars, Jupiter, Saturnus. Nanti ikut lagi ya. Yang Neptunus ya, Neptunus. Siapa dari kawan? Uranus solid ya. Oke, ayo. Coba diskusikan. Ya. Oke. Dan ayo diskusikan. Karena hanya satu planet, satu kelompok kan? Ikut lagi, bentar lagi. Ikut lagi waktu hanya 5 menit. Ayo. Ya, karakteristiknya. Ayo, nak bisa kan?
misalnya? Terus 15 kali bahasanya Ya. Ya. dan diameternya setara dengan kali diameter bawah. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok Venus. Nah, katanya dari kelompok Venus ini kita mengetahui bahwa Venus merupakan planet kedua terdekat dengan matahari. Selanjutnya, planet tersebut tidak memiliki satelit. Baru katanya apa? Diameternya 0,95 kali dari diameter. Oke, tepuk tangan lagi sekali lagi. Oke, duduk. Dulu. Dari paparan di atas, dari penjelasan kita ketahui bahwa planet tadi ada berapa? 8 planet itu memiliki apa tadi? Memiliki karakteristik. Jadi itu mohon dipahami ya. Nah, planet-planet ini tadi bagaimana planet-planet itu? Mengitari bumi atau mengitari matahari? Tadi ada dibilang mengitari bumi. Harusnya mengitari matahari. Lihat itu. Ada itu kan? Jadi planet-planet ini semua mengitari matahari. Nah, sekarang yang mana pun kau lihat matahari seakan-akan bergerak dari ufuk timur ke ufuk barat, nyatanya bukan matahari yang bergerak. Jadi apa yang bergerak? Bumi. Karena kita berada di bumi. Bumi itu bergerak mengikuti porosnya. Paham? Jadi kalau ada yang bertanya, apakah matahari mengelilingi bumi? Tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Yang sebenarnya adalah bumi mengelilingi matahari. Kenapa kita nggak bisa jatuh? Karena ada daya gravitasi dan kita ada gerak sendiri. Paham? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya, dengarkan tugas. Tuliskan tugas. Mengapa Pluto tidak termasuk planet? Ya, tugasnya. Ayo, tugasnya tuliskan. Mengapa Pluto tidak termasuk planet? Ya, dikerjakan ya. Besok kita lanjut. Oke? Mengapa Pluto tidak termasuk planet? Ya, jawab nanti ya. Besok kita pelajari. Oke? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Kita mulai saja ya Bu. Iya. Baik Bu Resti, apa kabar Ibu hari ini? Luar biasa baik. Hari ini kita melakukan pasca observasi namanya Bu, bersama Ibu pasca saya Ibu Apriyani Harahap. Ya. Setelah kita lalui observasi, terus pra-observasi yang kemarin kita lakukan, inilah kita setelahnya, yaitu pasca observasi namanya ya. Tujuan pasca observasi ini untuk setelah kita mengalami observasi tadi, meningkatkan kemampuan kita dalam pembelajaran dan diferensiasi. Jadi setelah melakukan observasi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Resti dalam melaksanakan pembelajaran tersebut? Ya, baik Bu, saya jawab ya Bu. Perasaan saya ya senang Bu, karena anak-anak aktif semua dalam proses KBM pada materi yang saya lakukan, yaitu tata sumber dan alam semesta. Terus adakah hal-hal yang cukup baik dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Tentu pasti ada Bu.
Nah, di mana kan pada pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas tentunya mereka menggunakan yaitu menggunakan satu metode kan Bu, yaitu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tentunya kelebihannya diantaranya adalah meningkatkan keterampilan sosialisasi itu. Kekurangannya ya di masalah waktu lalu yang menggunakan waktu yang cukup lama. Nah, adakah yang perlu ditingkatkan menurut Ibu untuk kedepannya dalam pembelajaran siswa? Tentunya pasti ada yang perlu kita tingkatkan. Nah, di mana kita harus membantu siswa menemukan ide atau gagasan dari diri sendiri. Jadi ide yang terbaik siswa Iya. ya. Terus apa rencana Ibu ke depannya terkait tentang pembelajaran di kelas untuk mengcover kebutuhan siswa yang beragam, ya yang beragam. Karena kan siswa kita ketahui kan tingkat ukuran kecerdasannya, kemampuan itu kan berbeda-beda. Bagaimana Ibu mengcovernya? Dengan pembelajaran yang berdiferensiasi Ya. dan pembelajaran sosial emosional itu, untuk itu saya akan memberikan sesuatu hal yang membuka kesadaran murid agar nyaman dalam belajar. Kesadaran emosional Ya. Bu. Biar anak itu lebih rileks, ya kan? Ya. Terus memicu ide-ide emosionalnya. Ya. Bu, terkait waktu Bu, dilaksanakannya pembelajaran bervariasi dan memasukkan pembelajaran sosial emosional itu kapan kira-kira waktunya lagi mau dibuat? Berhubung ini karena kita kan sudah mendekati mau puasa, jadi sebaiknya kalau menurut saya Bu, pas setelah lebaran. Untuk memulainya Bu, kita buat dulu rencana seperti apa. Ya. Kita masukkan lah Untuk saat ini buat rencana. KSN-nya ya, kesadaran emosional. Terus komitmen Ibu terhadap pembelajaran di kelas itu kira-kira apa? Komitmen saya yaitu supaya pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan supaya analisis anak ini memiliki karakter yang menjadi lebih baik lagi ke depannya, supaya lebih proses KBN itu lebih aktif, interaktif lagi ya kan. Oke, baiklah Bu, itu aja yang Bu percakapan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yesi Kembali, dan juga terima kepada kasih. Ibu Kasih. Bu, PP. Padahal yang ini.